Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Risma Sari di mata kuliah auditing. Izin share screen teman-teman. Pada pertemuan kita yang ke-12, kita akan mempelajari mengenai audit sampling ya. Kegunaannya apa? Kegunaannya adalah mahasiswa diharapkan nanti mampu dapat menerapkan prosedur audit sampling ini. Lalu diharapkan nanti mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis pengauditan, metode sampling audit. Lalu mahasiswa diharapkan nanti dapat menggunakan dasar pemilihan dalam metode sampling dalam audit. Baik, izin untuk share screen sebentar. Di sini kita akan berbicara mengenai audit sampling. Apa itu audit sampling? Nah, audit sampling ini adalah penerapan prosedur audit atas sampel dari populasi bukti audit. Ya, teman-teman ini bisa dilihat. Audit sampling ini terbentuk dari populasi-populasi bukti audit sehingga didapatkan bukti sampel auditnya seperti apa. Ini ya, audit samplingnya ya. Mengapa sampel yang kita ambil dalam proses audit itu kita mengapa mengambil sampel? Yang pertama, karena pemeriksaannya bekerja dalam constraint waktu, tenaga, dan biaya. Kedua, karena diprediksi hasil pengujian atas sampel tidak akan berbeda dengan pengujian terhadap populasi. Jadi, sampel itu adalah bagian dari populasinya. Yang ketiga adalah validitas pengujian. Ini berdasarkan sampel dapat diuji secara ilmiah dan bisa diterima secara umum. Terakhir, yakni sebagian besar keputusan ekonomi, bisnis, sosial, dan politik itu didasarkan pada analisa pengujian atas sampel. Jadi, mengapa kita memilih sampel itu ada beberapa alasan ya. Biasanya ya terkait dengan waktu, biaya, dan tenaga, dan karena sampel tersebut bagian dari populasi, jadi untuk nilai pengujiannya itu juga tidak akan berbeda. Selanjutnya, jenis pengujian audit. Pengujian sistem pengendalian internal yaitu pengujian atas efektivitas standar prosedur bisnis. Pengujian substantif kita bisa artikan sebagai pengujian atas angka-angka keuangan sebagai akibat dari pelaksanaan proses bisnis. Nah, di sini sampling ini diterapkan pada dua kategori pengujian audit ya, yaitu yang pertama adalah pengujian SPI-nya dan pengujian substantifnya. Jadi jenis pengujiannya itu ada dua, sistem pengendalian internalnya dan pengujian substantifnya ya. Perlu teman-teman pahami di sini jenis pengujian auditnya ada dua. Metode sampling. Nah, yang pertama adalah sampling non-statistika. Yang kedua ada sampling statistika. Kalau kita berbicara mengenai sampling non-statistika, itu adalah sampling yang diterapkan dengan atau tanpa secara eksplisit menggunakan model-model statistika, ya. Biasanya menggunakan kekuatan atau pertimbangan dari profesional. Sedangkan sampling statistika itu adalah sampling yang diterapkan dengan menggunakan model dan parameter statistika dengan pertimbangan profesional yang tetap digunakan. Itu ada dua metode sampling yang dapat digunakan dalam audit sampling. Dasar-dasar pemilihan metodenya apa saja? Yang pertama adalah pertimbangan biaya dan manfaat cost and benefit-nya. Selanjutnya adalah volume serta karakteristik dari transaksinya itu seperti apa. Yang ketiga adalah tingkat kompetensi dalam menggunakan metode sampling tersebut. Nah, adapun manfaat dari sampling statistik, yang pertama ketika kita menggunakan metode sampling statistik, maka penentuan sampelnya lebih efisien.
Lalu pengukuran kecukupan bukti lebih terarah ya teman-teman ya, serta mengevaluasi sampel lebih terarah, memudahkan auditor di dalam mengkuantifikasikan dan mengontrol resiko sampling. Jadi, di mana si auditor telah menetapkan dasar-dasar metode dari samplingnya, di pertimbangan cost and benefit-nya, pertimbangan karakteristiknya, sampai dengan tingkat kompetensi menggunakan metode samplingnya, ya. Nih, apa sih bedanya sampling sama prosedur audit? Nah, pemilihan sampling non-statistik dan statistik tidak mempengaruhi prosedur audit dan kompetensi bukti audit. Nah, di sini sampling itu hanya sebagai metode atau cara untuk menentukan jumlah sampelnya saja. Cara auditor dalam mengevaluasi sampel dan mengambil kesimpulan atas hasil evaluasi sampel. Nah, itu adalah samplingnya. Berarti beda ya antara sampling dengan prosedur. Kalau prosedur adalah serangkaian tata caranya, kalau sampling ini eh, apa namanya? Bagaimana cara atau metode untuk menentukan jumlah sampelnya, evaluasinya, lalu mengambil kesimpulannya seperti apa? Penerapan sampling. Nah, penerapan sampling itu eh, ada atribut sampling, variabel sampling. Atribut sampling dan variabel sampling. Apa itu atribut sampling? Yaitu untuk pengujian sistem pengendalian. Kalau kita menggunakan atribut sampling di dalam audit, itu berguna untuk pengujian sistem pengendalian. Nah, sampling unit ini berupa atribut dari sistem pengendalian internalnya dari si klien. Kalau variabel sampling, itu sampling untuk pengujian substantif atau pengujian transaksi dari saldo rekening. Nah, itu kita menggunakan variabel sampling. Nah, sampling unit berupa jumlah rupiahnya dalam transaksinya atau jumlah saldo rupiahnya di dalam rekening. Biasanya kalau kita teman-teman auditor ini dia akan menguji variabel samplingnya, dia akan menguji jumlah saldo akun di dalam rekening. Resiko sampling. Pada pengujian pengendalian, the risk of things control risk too low. Nah, ini juga disebut juga the risk of overlens atau resiko terlampaui percaya terhadap sistem pengendalian internalnya. Nah, the risk of exchange control risk too high juga disebut the risk of underlines atau jika resikonya itu terlampau tidak percaya terhadap sistem pengendalian internalnya. Nah, ini ya. Jadi resiko samplingnya itu kita uji ada dua ya. Yang pertama the risk of exchange control risk too low, yang selanjutnya adalah the risk of exchange control risk too high. Nah, jadi ada dua. Itu nanti berefek kepada sistem pengendalian internalnya yang akan dinilai oleh auditor. Di sini resiko sampling. Nah, resiko sampling adalah the risk incorrect acceptance atau resiko menerima kesimpulan yang salah. Artinya apa? Saldo rekening itu mengandung salah saji material, disimpulkan tidak mengandung salah saji material. Nah, saldo rekening itu mengandung salah saji material, tapi disimpulkannya tidak mengandung salah saji material. Ini adalah the risk of incorrect acceptance. Selanjutnya, the risk incorrect rejection atau resiko menolak kesimpulan yang benar. Saldo rekening ini tidak mengandung salah saji material, tapi disimpulkan sebagai mengandung salah saji material. Berarti kita bisa kelompokkan ke dalam pengujian substantif, the risk of incorrect acceptance dan the risk incorrect rejection. Nih ya, teman-teman harus paham ketika nanti teman-teman sudah lulus, lalu akan menjadi bergabung bersama kantor KAP, auditor, dan lain-lain. Teman-teman harus memahami apa itu the risk of incorrect acceptance dan the risk of incorrect rejection. Ya, itu adalah resiko di dalam pengujian substantif sampling. Ya, di layar sudah ada resiko pengujian terhadap standar pengendalian internalnya, mulai dari assess level control risk set on sampelnya sampai
dengan risk assessment control risk tool-nya, itu terkait dengan audit infektifnya dan correct decision-nya, sampai dengan correct decision-nya. Ini ya, ini adalah rules atau bahkan resiko pengujian standar pengendalian internal. Resiko pengujian substantif juga sama. Sample estimate of account balance or error account balance sampai dengan correct decision. Itu juga sama. Selanjutnya, itu ada resiko sampling dan resiko non-sampling. Kalau resiko non-sampling itu adalah resiko sampling yang tidak disebabkan oleh kesalahan pengambilan sampel. Berarti kesalahan tersebut bukan disebabkan karena pengambilan sampel. Sumber dari resiko non-sampling ini biasanya terjadi seperti human mistake atau kegagalan mendeteksi kesalahan pada dokumen terkait dengan manusianya ya berarti ya. Lalu ada penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan auditnya. Itu berarti resiko non-samplingnya. Ketiga adalah kesalahan interpretasi hasil sampelnya. Dan yang terakhir adalah mengandalkan kepada informasi salah dari pihak lain. Seperti kesalahan jawaban dari konfirmasi. Biasanya kalau teman-teman auditor meminta konfirmasi, nah itu kadang ada jawaban-jawaban yang salah. Berarti itu resiko non-sampling. Resiko non-sampling ini tidak bisa diukur secara matematis ya teman-teman ya. Jadi, tapi bisa kita minimalkan melalui perencanaan dan supervisi secara cermat dan tepat. Nah ini yang tidak bisa diukur secara matematis ya resiko non-samplingnya. Selanjutnya adalah attribute sampling. Attribute sampling itu hanya digunakan jika terdapat bukti dokumenter dalam pelaksanaan prosedur pengendalian. Seperti halnya dengan prosedur otorisasinya, dokumen dan catatan dan prosedur pemeriksaan independennya. Nih ya. Adapun langkah-langkah sampling yang pertama adalah menentukan tujuan pemeriksaan. Misalnya dalam transaksi pembelian nih, kita sebagai auditor mau menentukan langkah-langkah sampling di dalam transaksi pembelian. Kita harus uji dulu resiko pengendalian atas terjadinya transaksi tersebut. Setelah itu kita uji nih kelengkapan dokumen dan otorisasinya dari transaksi tersebut. Berarti kita lihat pembeliannya itu otorisasinya apakah sudah diotorisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya seperti itu. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita bisa definisikan populasi dan sampling itu pada setiap unit. Misalnya populasi untuk kelengkapan transaksi pembelian biasanya ada approve voucher. Lalu menentukan kriteria efektivitas pengendalian internal sesuai dengan pemahaman pemeriksa terhadap standar SPI yang berlaku. Nah, itu ya. Nah, voucher di sini Bu Risma artikan sebagai bukti transaksi keuangan. Tadi ada misal cek, ada slip pembayaran, ada nota-nota. Biasanya itu dipegang oleh bagian keuangan atau memo tunai. Jadi ada buktinya ya. Identifikasi kriteria efektivitas standar pengendalian internal. Ini ada kriteria A sampai dengan kriteria D. Kriteria A itu mencakup keberadaan kopi faktur pembelian, sedangkan kriteria B adalah otorisasi pembelian oleh personil yang berwenang. Kriteria C adalah verifikasi, ini bagian pemesanan atau pembelian, apakah dia akan sesuai dengan permintaan pembeliannya, bisa dicek kuantitasnya, bisa dicek dengan deskripsi barang yang dibeli, sampai dengan verifikasi laporan penerimaan barang dengan kuantitas dan spesifikasi barang yang dibeli. Menentukan sampel size. Nah, ketika menentukan sampel size, kita tahu bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dari sampel size itu tersebut. Yang pertama adalah rate of size control risk dulu. Yang kedua adalah total per definition rate. Yang ketiga adalah expected population definition rate dan population size. Jadi ada beberapa faktor-faktor dalam menentukan ukuran sampel ya. Nah, di sini teman-teman dapat melihat
Contohnya, yang pertama adalah tabel ukuran sampel untuk kurang lebihnya 35.000 unit. Nah, di sini resiko deteksinya ada risk of offense control risk turunnya adalah 5%. Berarti kita lihat tolerable deviation rate atau toleransi deviasi rate-nya adalah mulai dari 2, 3, 4, 6 sampai dengan 10. Kita lihat toleransinya adalah 5%. Berarti di sini sudah ada batas ambangnya expected population dari deviation rate-nya itu berapa. Sudah terdapat, sudah bisa terlihat di dalam tabel. Yang tabel kedua, misal 10% risk assessment control risk dulu. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, bahwa ada expected population definition rate-nya sampai tolerable definition rate-nya. Ini ada 10%, dia sampai dengan 78. Ini sudah ada risk of assent control risk dulunya, itu sudah ada juga di tabel. Nah, selanjutnya, kita akan membahas mengenai the risk of assent control risk dulu. Nah, potensi resiko pemeriksaan atau resiko sampling ya, atau kita sering sebutnya, itu akan dihindari dengan menempatkan the risk of assent control risk dulu pada tingkat yang rendah. Jadi ada pemeriksaan yang tidak efektif, lalu sementara kalau kita melihat dari segi pengujiannya, pengujian pengendaliannya bisa jadi menjadi sumber yang penting ya teman-teman ya, untuk membuka celah adanya penyimpangan tentunya tadi ya. Nah, di sini teman-teman auditor juga menetapkan tingkat resikonya juga bervariasi. Nah, semua berdasarkan pada apa? Pengendalian yang direncanakan di awal tadi ya, sebelum melakukan auditing. Jadi ada plan control risk-nya. Sampling risk atau resiko sampling. Nah, kalau kita berbicara resiko sampling, berarti ini adalah resiko bahwa kesimpulan auditor itu berdasarkan sampel akan berbeda dengan kesimpulan yang diambil jika seluruh populasi diuji. Nah, jika auditor biasanya dia menilai atau tertipu ya oleh sampel karena menilai mungkin CR-nya rendah, maka itu akan terlalu mempercayai pengendalian internalnya klien. Jadi si auditor itu terlalu percaya dengan pengendalian internal klien dari manajemen. Nah, akibatnya apa? Kalau CR-nya itu rendah, berarti resiko deteksinya juga tinggi ya di sini ya. Kemungkinan besar berarti apa? Teman-teman auditor itu akan gagal mendeteksi salah saji material yang sebenarnya ya. Berarti kalau misal CR-nya rendah, ukuran sampelnya banyak atau ukuran sampelnya tinggi. Jadi itu berbanding terbalik ya teman-teman ya. Kalau terkait dengan the sample risk atau ukuran sampelnya. Tolerable deviation rate. Tolerable deviation rate adalah batas maksimal cacat yang diperbolehkan dalam suatu proses pengendalian internal. Nah, ini adalah jawaban dari auditor untuk pertanyaan, seberapa sering prosedur ini boleh dijadikan, tetapi saya bisa mempercayai sistem pengendalian dari kliennya itu seperti apa dan tidak perlu mengubah audit saya. Nah, ini adalah tolerable dari definition yang auditor terapkan di awal perencanaan audit. Ini ya, tolerable definition rate dibagi menjadi 3 pertimbangan. Yang pertama, catatan akuntansi yang diujikan itu apa? Biasanya teman-teman auditor itu akan memberikan pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Seberapa materialkah atau mendasar akun atau transaksi yang dilindungi oleh pengendalian ini? Nah, itu nanti akan dijawab nih. Misal, Bu Risma kasih contoh, misal di sini adalah pengendalian atas pembelian aset tetap. Akun aset tetap sangat material jika auditor menetapkan nilai tolerable rate-nya itu rendah, misal 3%. Karena kesalahan di sini besar, jadi seperti itu. Misal yang kedua, ya ini tujuan evaluasi. Apa tujuan auditor menguji pengendalian ini? Untuk apa mengandalkan sepenuhnya atau hanya tambahan keyakinan? Nah, contoh penerapannya apa? Di sini kita bisa melihat bahwa jika auditor mengandalkan
keandalan tinggi pada laporan keuangannya klien, maka pengendalian ini akan mengurangi pengujian substantif. Artinya apa? Kalau pengujian substantifnya ini berkurang, artinya nilai tolerable rate-nya juga rendah. Nah, jika hanya tambahan keyakinan saja ya, berarti tolerable rate-nya tinggi. Di sini disclaimer bahwa tolerable rate-nya itu seperti apa? Apakah tinjauan evaluasi ini atau tetap mengurangi pengujian substantif atau tidak? Kalau misal mengurangi pengujian substantif ya berarti tolerable rate-nya rendah. Expected population deviation rate. Nah, itu didasarkan pada pertama adanya tingkat penyimpangan sampel. Yang kedua, perakiraan penyimpangan berdasarkan perakiraan awal. Lalu, perkiraan penyimpangan berdasarkan evaluasi atas sampel pendahuluan terdapat kurang lebihnya 50 item. Nah, ini adalah expected population deviation rate ya. Ada beberapa didasarkan pada beberapa hal. Selanjutnya metode pengambilan sampel. Di sini ada random number sample, yakni metode pengambilan sampel menggunakan tabel angka random ya. Nah, biasanya dibentuk dari dua, sampling without replacement dan sampling with replacement. Jadi kalau metode pengambilan sampelnya itu dengan menggunakan tabel angka yang random, maka ada dua, sampling without replacement dan sampling with replacement. Ini ya, sebagai contoh random sampling. Auditor akan mengambil 10 sampel dari populasi faktur. Dari faktur nomor 1 sampai faktur nomor 4.000. Nah, pengambilan sampel ini berdasarkan angka random. Sehingga menggunakan 4 angka pertama dimulai dari baris ke-6 misalnya. Nomor faktur terpilih adalah seperti tampak dalam tabel berikut. Ini ya contohnya nomor faktur yang terpilih dari adanya random sampling. Ini ya penggunaan tabel angka random, sampel mana saja yang digunakan oleh auditor. Ini sudah tampak di layar. Nah, setelah itu kita akan membahas tingkat penyimpangannya. Tingkat penyimpangan sampelnya itu dihitung dengan cara membagi jumlah penyimpangan dengan jumlah sampel. Dan di sini hasil perhitungannya merupakan perakiraan terbaik atas penyimpangan sesungguhnya di dalam populasi. Jadi harus menghitung tingkat penyimpangan sampel terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pertimbangan kualitatif. Penyimpangan harus dianalisis penyebabnya, termasuk pengaruhnya terhadap keandalan informasi yang berkaitan ya, terkait dengan penyimpangan ini ya. Penyimpangan yang bersifat sistematis akan berpengaruh besar terhadap objek pemeriksaan. Ini juga penting ya teman-teman. Untuk penyimpangan yang dimana dia sifatnya sistematis, pasti akan mempengaruhi besarnya objek pemeriksaan. Ini adalah sampling statistika pengujian substantif. Nah, probability proportional to size atau PPS sampling. Nah, PPS sampling ini dimaksudkan untuk membuat kesimpulan tentang jumlah rupiah ya, tapi bukan kesimpulan tentang tingkat penyimpangannya. Dia cuma menyimpulkan jumlah rupiahnya saja. Nah, ini baiknya digunakan untuk pengujian substantif kelompok transaksi maupun saldo rekening. Probability proportional to size atau PPS sampling ya. Digunakannya ini untuk saldo rekening. Pengujian substantifnya untuk saldo rekening. Menentukan ukuran sampel, berapa sih? Bagaimana sih caranya menentukan ukuran sampel? Nah, di sini sudah ada bagaimana cara kita menentukan ukuran sampel. Dihitung dari book value population testnya dikali dengan reliability factor atau tingkat resikonya. Dibagi dengan tolerable misstatementnya tadi ya, lewat tabel tadi dikurangi dengan antiseptic misstatementnya yang dikalikan dengan expansion faktor antiseptiknya misstatement. Tadi sudah ada di tabel, nanti teman-teman bisa cek di tabel ya. Ini ya, coba ini terlalu. Nanti teman-teman bisa cek di tabel.
Nih, nih ya. Nih, oke. Pertimbangan kuantitatif. Nah, nih. Oke. Saya lanjutkan. Reliability factor atau RF. Ini diperoleh dari tabel yang ditentukan oleh the risk of incorrect acceptance yang diambil atau ditentukan oleh auditor. Ini ada tabel RF-nya, reliability factor, mulai dari 1% hingga 50%. Itu nanti akan terdapat reliability faktornya itu berapa. Bisa teman-teman lihat ya di layar ya. Selanjutnya tolerable misstatement atau TM. Ini adalah maksimum salah saji untuk bisa mengatakan tidak terjadi salah saji material. Ini ada batas salah saji, batas maksimumnya. Nah, di sini konsep TM itu sama dengan konsep materialitas ya. Jadi TM itu berhubungan terbalik dengan ukuran sampel. Semakin kecil TM-nya, semakin besar ukuran sampelnya. Jadi salah sajinya semakin kecil, maka ukuran sampelnya juga makin besar. TM ini dinyatakan dalam presentase dari suatu saldo. Misal TM dari akun kas adalah 5%. Nah, itu dinyatakan dalam nilai presentase pada suatu saldo. Selanjutnya adalah expansion factor. Nah, expansion factor ini diperoleh dari tabel dan hanya diperlukan jika salah saji bisa diantisipasi. Ini contohnya ya, tabel expansion factor ya, atau sering kita sebut the risk of incorrect acceptance. Misal di sini Bu Risma ada beberapa soal. Nah, ada BF-nya 600.000. Lalu AM-nya 6 juta, RF-nya 3,0. Dilihat di tabel ya. Untuk EF-nya 1,6. Lihatnya di tabel. TM-nya 30.000. Berapa sih sampelnya? Tadi dengan menggunakan rumus tadi, BF dikalikan dengan AM, dibagi dengan TM, dikurangi dengan AM dikalikan dengan EF. Setelah hasilnya muncullah angka 88. Ini adalah hasil pembagian dari ini, berarti sampelnya adalah 88. Nah, selanjutnya adalah metode pengambilan sampel. Metode yang paling umum untuk PPS probability ini adalah systematic sampling logical unit. Ini rumusnya adalah SI adalah BV dibagi dengan N. Nah, book value-nya berapa? Misal 600.000. Sampelnya berarti tadi ya sudah didapatkan di perhitungan sebelumnya itu 88. Berarti sampling intervalnya adalah 600.000 dibagi dengan 88. Jawabannya adalah 6.818. Ini dalam bentuk rupiah. Sampling intervalnya dalam bentuk rupiah. Nah, ini adalah proses pemilihan sampel ya, di mana angka 5.000 bukan kalkulasi tertentu, melainkan sebuah angka acak pada proses awal pemilihan. Nih, ini misal 5.000 ini angka acak ya. Evaluasi hasil sampling. UML adalah batas atas atau dari total kesalahan yang mungkin dapat dalam seluruh populasi. Nah, di sini kita akan belajar menghitung upper misstatement limit atau UML ya. Ini ada rumusnya, teman-teman bisa dicek bahwa UML R itu PM ditambah dengan ASR. Di mana PM ini adalah total project misstatement di populasinya berapa. ASR adalah allowance for sampling risk-nya itu berapa. Kita lihat untuk contoh perhitungan UML-nya. Nah, PM-nya misal 0, ASR-nya itu hanya terdiri dari satu faktor atau basic precision atau BP. Berarti BP itu kita dapatkan dari RP dikali dengan SI. Nah, BP-nya itu berapa kita lihat? 3. Tabel ya, dikalikan dengan 6.818 tadi. Sudah ada SI-nya. Berarti totalnya adalah 20.454. Nah, karena PM sama dengan 0, UML sama dengan ASR. Dalam hal ini, berarti 20.000 sekian itu jumlahnya lebih kecil daripada 30.000. Nah, lihat ya di soalnya 30.000 ya. Artinya apa?
Kesimpulan ini tidak ada salah saji secara material. Nah, ini auditor bisa menyimpulkan bahwa hal ini tidak memungkinkan kesalahan saji secara material. Oke. Nih, UML pada terjadi beberapa salah saji. Kalau contoh yang pertama itu Bu Risma menjelaskan UML tersebut tidak ada salah saji secara material. Kalau selanjutnya ini PM dihitung setiap logical unit yang berisi salah saji. Ini ada rumusnya ya teman-teman. TP sama dengan BV dikurangi audit value dibagi dengan book value-nya berapa. Ini contoh PPS untuk piutang dagang. Ini yang menunjukkan salah saji. Ini misal, nih ya. UML UMR pada salah saji ini. Batasnya berapa ini? 13.000, 14.000, 24.000. Nah, allowance for sampling risk atau BP plus IA. BP sama dengan basic precision ya tadi ya. Atau IA adalah incremental allowance itu akibat dari adanya salah saji. Ada atau tidaknya salah saji dalam sampel BP itu sama. Maka kalau kita lihat di contoh berarti BP-nya adalah 20.450 nih ya BP-nya 20.454 rupiah. Nih, selanjutnya kita menghitung IA. IA ini hanya dihitung dengan logistics units yang nilai bukunya dikurangi dari SI. Berarti kita kalau kita menghitung IA berarti itu dikurangi dari SI ini ya. Ada jumlah overstatementnya, reliability factornya, perubahan incrementalnya. Perubahan incremental satu berarti satu di sini angkanya 1,75 berarti dikurangi satu tinggal 0,75. Begitu juga seterusnya yang ada di bawah. Nah, ini adalah langkah perhitungan AI, yaitu type reliability factor untuk PPS sampel, mulai dari rate of interest incorrect acceptance-nya adalah 1% sampai dengan 50%. Nah, ini ya bisa teman-teman lihat di layar bahwa mulai dari 4,61 sampai dengan 0,70 pada risk of acceptance-nya di tingkat 50%. Langkah-langkah langkah-langkah perhitungan IA. Meranking PM untuk logical units itu akan dikurangi SI-nya dari besar ke kecil. Kemudian mengkalikan dengan faktor perubahan incremental yang sesuai dengan penjumlahannya. Ini ya, tadi kan kita sudah menghitung RF minus satunya udah ketemu nih 0,75. Berarti di sini 3.409 dikali dengan 0,75. Berarti incremental allow-nya berapa? 2.557 ya. Ini sama 682 dikali 0,55. Berarti incremental allow-nya adalah teman-teman kalikan saja 375. Yang bawah juga sama ya. Sehingga mendapatkan total sebesar 3.089 rupiah. Ini ASR sama dengan BP plus IA. Berarti nih rumusnya perhitungan UML ASR sama dengan BP plus IA. Diketahui BP-nya tadi sudah ada ya 2454 ditambah dengan 3.089 tadi ya dari tadi yang jumlah dari perhitungan IA-nya tadi yang di awal jumlahnya adalah 23.543. Nah, di sini UML, rumus dari UML balik lagi PM plus ASR. PM-nya tadi berapa? 13.197 ditambah dengan tadi hasil ASR-nya. ASR-nya adalah 23.543. Sehingga totalnya adalah 36.740. Lalu kesimpulannya berarti apa? Terjadi overstatement lebih dari 36.740 pada tingkat risk of incorrect acceptance-nya adalah 5%. Tadi kan 30.000. Nah, di sini didapatkan hasil UML-nya 36.740. Berarti artinya apa? Di sini terjadi overstatement dalam populasi melebihi batas yang dapat ditolerir adalah 5%. Nih, jadi di sini bisa kita artikan bahwa UML itu melebihi TM ya, karena tadi TM-nya itu 30, sedangkan UML-nya ada 36.740. Acceptance resiko of incorrect acceptance-nya adalah 5%.
Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai audit sampling, mulai dari apa itu audit sampling, lalu menentukan resiko pengujian standar pengujian internalnya, resiko pengujian substantifnya, sampai dengan menghitung UML, perhitungan UML-nya. Baik, nanti apabila ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, bisa menghubungi saya melewat grup WhatsApp ataupun siakan. Terima kasih, saya akhiri sampai bertemu dengan saya di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.